Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrus safar ghuzzat wajhil am wa ajzala fihil fadaila wal in'am wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun tafarrada bil kamali wat tamam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us ila jami'il anam. Summa salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahlus sidqi wal in'am. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wassabirin insyaallah. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan Yaumul Jum'ah Al-Mubarak, Sayyidul Ayyam, tuannya hari ini, Allah masukkan kita, Allah beri kesempatan kita di bulan Safar, tepatnya 1 Safar 1445 Hijriah ini, tentunya dengan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, yang sehingga pada siang hari ini kita bisa menjalankan solat Jumat secara berjamaah, insya-Allah memperberat timbangan dan amal pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adkhalana wa iyyakum min ibadihil muttaqin. Allah masukkan, Allah kategorikan, Allah kelompokkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pada hari itu Allah akan giring orang-orang yang beriman, Allah giring orang-orang yang bertakwa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah kita semua, keluarga kita, anak cucu kita bersama orang-orang muslim, orang-orang bertakwa depan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, para malaikat berkata kepada kita semua, salamun alaikum. Selamat buat orang-orang yang beriman, selamat orang-orang yang bertakwa. Salamun alaikum tibtum, berbahagialah, fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam surga yang kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini pula khatib berwasiat pada diri khatib secara pribadi dan jemaah secara umum, mari sama-sama selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang demikian insya Allah nahnu haqqul yakin, terus berdoa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Allah tempatkan kita di tempat orang-orang yang bertakwa di sisinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin tentunya kita selaku bangsa Indonesia merupakan suatu sejarah, memperingati suatu sejarah yang mana Indonesia hingga saat ini sudah 78 tahun merdeka. Oleh karena itu, dalam rangka memeriahkan dan juga mengisi kemerdekaan tersebut, sudah selayak dan sepatutnya, seharusnya kita selaku notabene orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, ingat dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang selalu mengisi hatinya, mengisi aktivitasnya hari-hari dan segala perbuatannya dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqomah di jalan Allah, maka Allah pun mengirimkan para malaikat dan berkata kepada kita, Allah takhafu. Jangan pernah kita takut, kita risau dengan kehidupan dunia yang fana, dengan kehidupan dunia yang sementara ini, dengan kehidupan dunia yang begitu sesaat ini. Kemarin teman kita masih bercanda gurau, kemarin keluarga kita masih bisa tertawa, namun kemarin juga teman keluarga sahabat kita, bahkan anak kita pun meninggalkan kita. Oleh karena itu di ujung ayat Allah berfirman, wa abshiru bil jannah. Ketahuilah bahwasanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah telah Allah siapkan surga yang insya Allah kelak akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk muka bumi ini, seandainya kita selaku bangsa Indonesia yang mana mengisi hari kemerdekaan ini dengan cara beriman, menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, janji Allah dalam surat Al-A'raf 96 tersebut, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh kata Allah, akan kami bukakan, akan Allah berikan berkah-berkah baik dari atas langit maupun dari bawah bumi. Begitu kaya Indonesia Raya ini dengan sumber daya alamnya yang begitu melimpah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu la akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi ada sebagian di antara kita yang mengingkari, yang mendustakan, bahkan mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka wajar kalau seandainya Allah mengambil kembali nikmat tersebut. Wajar kalau seandainya Allah goncangkan bumi kita dengan 6, skala liter. Wajar kalau seandainya Allah murka, Allah marah, bahkan Allah azab. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh daripada itu, dua ayat tersebut menggambarkan kepada kita semua selaku bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, 83% muslim, sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita mengisi hari kemerdekaan ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita saksikan di media sosial, baik media apapun itu yang kita lihat, baik di televisi maupun koran dan lain sebagainya, terdapat seseorang yang mengatakan bahwasanya semua agama benar. Semua agama benar, maka dari itu jikalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang telah Allah turunkan dalam Quran dan sunnahnya, innad dina indallahil Islam. Semua agama tak sama. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar dan agama yang benar di mata Allah hanyalah Islam. Biarkan mereka mengatakan semua agama sama, namun bagi kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan inilah agama yang telah Allah berikan, yang telah Allah ridhokan kepada kita. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita, orang tua kita, nenek kakek kita, bahkan anak keturunan kita, insya Allah semuanya beragamakan Islam dan Muslim, insya Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ada 4.000 agama di dunia ini, namun sekali lagi satu-satu agama yang Allah ridhoi, yang Allah terima hanyalah Islam. Maka dari itu Allah sangat sayang, cinta kepada kita hambanya yang memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan kecuali keadaan muslim, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Mustasfa, iman adalah kebutuhan pokok nomor 1 dalam manusia. Iman adalah kebutuhan yang tidak bisa kita tinggalkan. Iman adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi seorang manusia yang hidup di muka bumi ini, wabil khusus kita seorang muslim. Beberapa waktu lalu kita saksikan ada 2 orang bersenggolan spion mobil. Lantaran saat keduanya emosi, tidak didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya spion mobil tersebut tersenggol, ia bukan memaafkan, ia bukan juga memuliakan, namun sebaliknya bahkan ia mencederai, bahkan membunuh orang tersebut. Na'udzubillah. Jikalau iman kita taruh, kita letakkan menjadi kebutuhan pokok dalam hidup kita, apalah arti sebuah spion mobil? Begitu juga beberapa waktu yang lalu kita saksikan seorang anak tega membunuh dengan 50 tusukan ke tubuh ibunya yang telah mengandungnya 9 bulan, yang telah melahirkannya, menyusuinya, bahkan membesarkannya lantaran sakit hati dan dendam kepada seorang ibundanya. Ayah dan saudara-saudaranya pun demikian. Bukankah Allah telah berfirman, bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bahwasanya iman adalah kebutuhan kita yang pokok, utama dan dasar dalam kehidupan. Jikalau sang anak mempunyai rasa sakit hati, amarah, dendam, cepat beristighfar, maka sebesar apapun kesalahan orang tua, maka ia akan segera memaafkan. Namun walhasil sang ibu telah meninggal. Bukankah durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang tempatnya tak ada tempat kecuali neraka jahanam, yang selamanya tak akan pernah Allah keluarkan, dan hanya bisa menyesal, menyesal dan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di tahun 78 tahun Indonesia merdeka ini, mari di tengah hiruk pikuknya dunia ini, mari kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Abraham Maslow dengan teorinya, seorang filsuf Amerika, mengatakan bahwasanya kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, papan. Apabila Abraham Maslow mengatakan kebutuhan pokok manusia adalah materi, maka dalam agama kita yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kebutuhan pokok manusia yang utama dan pertama adalah iman. Iman inilah yang akan mengendalikan jiwa nafsu kita untuk mencela. Iman inilah yang akan bisa memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah sama kita. Iman inilah yang akan selalu menghormati kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu firman Allah dalam surat Fussilat di atas dan surat Al-A'raf, Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang selalu ingat Allah, insya Allah, Allah selalu jaga dia dari mara bahaya. Allah jaga dia dari hasad hasud setan. Allah jaga dia dari iri dan dengki. Allah jaga dia, Allah jaga keluarga ia, Allah jaga semua keturunan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Nabiuna Adam alaihi salam tatkala melakukan satu kesalahan dan dosa besar, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, maka yang Adam ingat, yang Adam lakukan adalah iman kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam menyesal, Nabi Adam berdoa. Begitu juga Nabi Nuh, ketika sang anak, sang istri tak ikut beriman kepadanya, lagi-lagi Nabi Nuh bermohon kepada Allah. Nabi Yunus pun demikian. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman inilah yang mana surah Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf 96 tadi,
Lantaran iman ini dah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan berkahkan, Allah akan limpahkan materi berkah yang begitu melimpah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengisi kemerdekaan ini tentunya iman menjadi nomor satu yang kita utamakan agar bangsa ini utuh. Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan cara mari sama-sama kita menghormati baik sesama manusia maupun beda agama. Karena dalam agama kita pun diajarkan untuk tidak melakukan kekerasan. Begitu juga menjaga diri dengan cara makan makanan halalan thayyibah. Bukankah Allah banyak ayat, banyak hadis mengatakan bahwasanya dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Tatkala daging tersebut baik maka semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadat kulluh. Namun apabila ia rusak maka akan rusak. Banyak fenomena kita dapatkan saat ini di media sosial. Orang memakan makanan yang tidak halal dengan cara membaca bismillah, dengan cara membaca hamdalah, dengan membaca doa makan, maka sesungguhnya perbuatan yang ia perbuat tersebut, bacaan apapun yang ia baca, selama makanan yang ia makan zatnya haram, maka itu adalah namanya haram. Tentunya makanan yang tersebut akan merubah pola pikir, merubah keimanan, bahkan merubah keyakinan kita. 0,5% kah itu? 0,3% kah itu? Qaliluhu wa kasiruhu haram. Maka dari itu sekali lagi perlu kita selaku seorang muslim memperhatikan pola makan kita. Pola makan yang halal dan thayyib, bukan cuman halalnya tetapi thayyib, baikkah untuk jantung kita, baikkah untuk darah kita, baikkah untuk ginjal kita. Islam agama yang paripurna, memperhatikan bukan saja akidah, keyakinan, keimanan, tetapi juga tubuh fisik manusia. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, dalam rangka kita mengawali 1445 Hijriah ini, mari sama-sama kita khibzul akal, menjaga akal pikiran kita. Bukankah ayat yang pertama Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, bacalah. Iqra ya Muhammad, Iqra ya ummat Muhammad. Saat ini mari sama-sama akal yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mengisi ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu duniakah itu, ilmu akhiratkah itu, yang pada akhirnya kita mengatakan la ilaha illallah. Ilmu yang hanya pada akhirnya akan mengagungkan Allah. Semua ilmu berasal dari Allah. Ilmu kedokterankah itu, ilmu arsitekkah itu, ilmu ekonomikah itu, semuanya bersumber dari Allah. Maka dari itu kemerdekaan ini juga diisi dengan menghindari sesuatu yang bisa merusak akal, di antaranya narkoba, sabu dan lain sebagainya. Bukankah innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum min amalis syayatin. Allah telah jauh-jauh hari melarang kita mengkonsumsi yang bisa merusak akal kita. Cukup kita lihat pada saat ini di negara Amerika, Philadelphia, kota zombie yang mana penduduknya tak lagi memiliki akal, tak lagi merasa memiliki akal pikiran. Akal pikiran telah rusak karena barang-barang yang telah Allah haramkan. Barang-barang yang telah bagaimana Allah gambarkan akan rusak dengan cara mengkonsumsinya. Mari sama-sama, khususnya kita, anak-anak kita, pelajar, muda dan mudi, bahkan kita semuanya, kita gunakan akal ini untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala akal ini tak lagi berfungsi, akal ini telah rusak, maka jangankan kita mau sholat, kita hitungan bilangan saja kita tak mampu, tak lagi bisa membedakan mana ibu, mana istri, mana orang tua, mana kakak dan adik, tak lagi bisa membedakan mana siang dan malam. Oleh karena itu,
akal dalam agama kita. Ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Setelah iman, setelah menjaga jiwa, yang ketiga adalah akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya mengisi kemerdekaan ini juga, mari sama-sama yang keempat yang harus kita lakukan adalah hifzuddin, hifzun nasl, menjaga keturunan. Negara Indonesia adalah 83% mayoritas muslim dan miris bagi kita rasanya apabila beberapa bulan kemarin kita ditampakkan dengan adanya kongres LGBT. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Di mana merdekanya Indonesia? Merdeka Indonesia tidak seperti yang mereka gaungkan, dengan menyukai, menikahi sesama jenis. Ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Bila kita kembali kepada Al-Quran, pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, LGBT adalah sesuatu yang dilarang dan telah terjadi ribuan tahun yang lalu kepada kaumnya Nabi Lut. Dan tentunya Allah azab mereka dengan sekonyong-konyongnya. Cukup sudah kaum Nabi Lut saja yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berdoa semoga Sumatera Selatan, Palembang, khususnya Indonesia dan negara-negara muslim dijauhkan daripada para makar orang-orang yang liberal, daripada makar orang-orang kafir yang mereka ingin menghancurkan generasi kita dengan cara mereka mengatakan bahwasanya ini adalah hak asasi manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kita satu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kami semua yang hadir di sini keturunan anak yang soleh soleha. Keturunan anak soleh soleha inilah tatkala kita telah tiada di dunia yang akan terus mendoakan kita, yang akan terus mengirimkan pahala dan fatihah kepada kita. Maka sekali lagi, seandainya mereka beriman kepada Allah, baik muslim maupun yang non muslim, di antara mereka tak akan pernah sesekali melakukan LGBT. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengisi kemerdekaan ini juga tentunya yang kelima, yaitu hifzul mal, menjaga harta. Allah telah berfirman dalam banyak surat, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Carilah harta rezeki dengan cara jual beli yang halal. Allah haramkan riba. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan kami dengan harta yang halal dan jauhi kami dengan harta yang haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji yang terakhir, Nabi Muhammad mengatakan, ar-riba maudu'un, tinggalkan riba, tinggalkan riba. Saat ini dunia ini sedang kacau. Saat ini kita lihat di media televisi, warga Jakarta 2,3 juta terjerat pinjaman online riba. Warga Bandung, Jawa Barat 4,6. Maka dari itu sekali lagi, merdeka di manakah merdeka seseorang tatkala ia adalah tergadai dengan seseorang? Bukankah Nabi Muhammad berkata, berdoa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, hutang akan membelenggu kita, akan membelenggu leher dan keadaan kita, bahkan hutang juga akan membelenggu nyawa kita. Banyak orang yang lantaran pinjaman online riba bunuh diri, tak kuat membayar bunga riba yang begitu tinggi. Maka sekali lagi, mengisi kemerdekaan ini, mari sama-sama kita cari harta kita yang halal. Kita jauhi pinjaman online riba yang saat ini terdapat 17.000 aplikasi pinjaman online. Bukankah Nabi Muhammad, Allah pun telah melarangnya? Sekali lagi, tatkala kita ada iman, dalam hati kita ada iman, dalam keluarga kita juga ada iman, insya Allah kita akan terhindar dari pinjaman-pinjaman online riba yang telah Allah larang dalam Quran dan hadisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.